Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan, para sahabat sekalian. Sesi kali ini saya mempersembahkan hasil diskusi dengan dua orang penghujat, yaitu Pendeta Herdi dan juga seorang penghujat yang sangat terkenal di media sosial bernama Ibu Rutinita. Ya. Dia ini adalah salah satu penghujat yang dikenal di beberapa sosial media, termasuk di WA. Beliau ini semalam mengajak untuk membahas tentang ketuhanan Yesus, sisi ketuhanan Yesus, yang mana sangat tidak sanggup untuk dia berdua orang ini tidak sanggup membuktikan bahwa pada diri Yesus itu ada sisi ketuhanan, yaitu sisi rohnya. Sementara penjelasan yang sudah disajikan kepada mereka berdua itu membuat argumentasi, bahkan pemahamannya terhadap kitabnya sendiri kelihatan bahwa sangat minim. Kita yang ngajarin dia gospel malah. Untuk itulah para sahabat sekalian, ketika nanti ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya, itu harap maklum, karena saya menyikapi dua pendebat ini dengan analisa yang sederhana, bahwa orang yang seperti mereka ini itu harus diberi pelajaran. Saya kira seperti itu para sahabat sekalian, selaku pengantar, karena saya lagi di kantor ini ya, kangen dengan para sahabat sekalian, lama tidak mengupload hasil diskusi. Untuk itu kemudian kali ini saya mempersembahkan hasil diskusi saya dengan dua orang misionaris. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, tidak menyebut nama Allah, bro. Tidak menyebut. Mereka Indonesia menyebut Allah yang artinya Elohim, bukan Allah yang artinya SWT. Ya, bedakan, bro. Bedakan, Karena Allah ada banyak, bro. Ada Allah Quraisy, ada Allah SWT, ada Allah Bani Amun, ada Allah Bani suku Maya, ada Allah Yunani, banyak. Yang dituju oleh orang-orang Kristen yang disebut mereka menyebut Allah itu Allah Israel, bro. Jadi sangat beda, bukan Allah SWT, Allah Israel, yaitu Allah Elohim, Jangan salah paham. Saya tertarik dengan omong kosong Anda ini, ya. Sangat kelihatan kalau Anda itu tidak punya ilmu, hanya punya kemampuan berbicara, gitu ya. Seperti burung beo, ngomong tapi tidak ada ilmu. Coba Anda terangkan kepada saya, dari mana kaidah bahasanya sehingga Anda mengatakan Allah itu banyak. Apa definisi Allah menurut Anda? Secara bahasa dulu, silakan. Bro, ini bagaimana kalau bicara? Bro tertarik, tapi mengatakan tidak punya ilmu. Lalu Anda itu ilmu apa yang Anda gunakan untuk membuat Anda tertarik kepada yang tidak berilmu? Terbalik kayaknya, bro. Bagus kok, bro, kalau mau bicara. Anda mengatakan tidak tertarik, tapi tertarik menanggapi. Lalu apa? Oke, bro. Sudah, ndak usah begitu. Ndak usah pikiran positive thinking lah, bro. Jangan negative thinking, ya. Saya paham, kamu itu banyak terdesak dalam diskusi. Saya sangat paham, bro. Saya sangat paham. Jadi udahlah, saya berdiskusi bukan cari menang dan kalah, tapi untuk membuktikan siapa Tuhan yang benar, ya. Itu aja, bro. Tidak ada tujuan memaksa Anda untuk murtad, tidak. Saya tertariknya kenapa? Karena ada manusia yang mulutnya tidak pernah berhenti bicara,
tapi apa yang terlontar dari mulutnya itu tidak berdasarkan dengan kaidah ilmu. Sementara yang membedakan antara manusia dengan binatang itu adalah akal pikiran, di mana akal pikiran itulah yang menjadi filter bagaimana seseorang yang menggunakan akal sehatnya itu bisa melontarkan sebuah kalimat-kalimat yang memenuhi syarat keilmuan. Nah, Anda menyentuh esensi sembahan umat Islam, yaitu Allah. Anda mengatakan sesuatu yang tidak benar terhadap Allah. Ya, Anda mengatakan bahwa Allah itu penyebutan yang banyak terhadap apapun yang menurut selera Anda. Padahal kaidah penyebutan Allah itu jelas memiliki disiplin ilmu, punya muatan punya kaidah-kaidah yang tidak bisa ditempatkan pada sembarangan tempat, tetapi Anda mencoba untuk menggunakan kata Allah itu pada tempat yang tidak semestinya. Karena itulah kemudian saya menawarkan, kalau saya mengatakan Allah, maka itu adalah merupakan esensi sang pencipta menurut kaidah Islam berdasarkan ilmu. Apa buktinya? Di dalam Al-Quran, surah Taha, jelas ayat 14. Dasar pijakan umat Islam menyebut sembahan mereka dengan sebutan Allah itu jelas. Innani ana Allah. Siapa yang ditunjuk di situ? Itulah esensi pencipta yang diimani oleh umat Islam. Allah bukanlah bahasa dalam arti kata sebuah ungkapan yang bisa digunakan dengan menunjuk kepada objek manapun, tetapi Allah hanya diperuntukkan kepada esensi sang pencipta menurut kaidah Islam, menurut kaidah bahasa di dalam kitab suci umat Islam. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda, apa kaidah yang Anda punya sehingga Anda mengatakan bahwa Allah itu bisa digunakan kepada hal yang menurut Anda sesuai dengan selera Anda, misalnya Allah Mesir atau Allah Baal atau Allah Quraisy dan seterusnya. Itu apa dasar Anda untuk mengatakan itu? Sehingga saya memfitnah Anda kalau memang tidak benar bahwa Anda itu adalah burung beo yang berwujud manusia. Silakan. Kaidah bahasa apa, bro? Coba tolong jelaskan. Kaidah bahasa apa, bro? Saya kan mengatakan di atas, SWT itu tidak serupa, tidak berwujud, tidak serupa dengan apapun. Lalu bagaimana cara mengenalinya jika dia memang tidak serupa? Jika dia datang dalam bentuk manusia, tentu akan dikatakan dajjal karena tidak serupa. Kalau dia datang dalam bentuk cahaya, tentu akan dikatakan dajjal pula karena tidak serupa. Ya kan? Jadi itu maksud saya, pertanyaan saya, rupanya seperti apa? Ya tidak serupa, berarti tidak serupa tidak ada. Ya itu udah simpel aja, bro. Mau serupa bintang, ada bintang, berarti tidak, bukan. Mau serupa apa? Mau serupa bulan, ada bulan, kan tidak serupa. Artinya satu-satunya aja, rupanya satu-satunya, tidak serupa. Jadi mau bilang rupa apa? Ya itulah, bro, mereka bantu jelaskan. Ya itu aja. Nggak usah dianggap sebagai komentar miring atau suatu narasi pasif. Tidak perlulah seperti itu, bro. Kita kan berdiskusi. Sorry, bro, kita ndak bakal tanggapi kalau orang so emosi, ya. Karena tidak ada yang benar. Jika manusia emosi itu tidak ada yang bisa dia lakukan benar di hadapan Tuhan, tidak ada. Pasti ya salah lah, orang emosi lah, bro. Ya udah, bro, tenangkan dulu pikirannya, perbanyak bro punya ilmu-ilmu, ya udah, baru habis itu datang lagi seperti itu. Saya tidak sedang emosi. Lagian saya emosi dengan Anda itu apa untungnya coba? Saya menilai Anda itu hanya seperti burung beo. Ya. Bersuara tapi Anda sendiri tidak paham apa yang Anda suarakan. Untuk membuktikan itu, Anda kan menyebut Allah Quraisy lah, Allah Mesir lah Anda sebutkan. Dan Allah mengatakan Allah itu banyak. Nah, sekarang saya minta kepada Anda, gunakan kaidah bahasa yang mana kata Allah itu
bisa secara sesumbar Anda gunakan untuk sebutan apapun, termasuk menyebut Tuhan Anda. Iya kan? Nah, sebelum saya mengajarkan Anda tentang kaidah kata Allah itu, sekarang saya minta Anda jelasin dulu dasar apa yang Anda gunakan sehingga kata Allah itu sesumbar Anda gunakan untuk pemahaman sesuai dengan pemahaman Anda. Coba jelaskan dulu, kata Allah menurut Anda itu kaidahnya seperti apa? Silakan. Saya paham, bro. Udahlah, saya tidak akan lanjutkan lagi. Nanti amarahmu naik, saya yang jadi tersangka kan. Saya jadi penyebab kamu jatuh dalam dosa. Itu kan tidak baik. Saya juga ada dosanya nantinya, bro. Ya oke lah, bro. Diskusilah dengan kawan-kawan yang lain. Nanti kalau bro sudah mereda, hatinya sudah mulai membaik, ya hubungi saya. Kalau memang mau diskusi dengan saya, ya kalau tidak ya tidak mengapa, bro. Ya. Saya tidak tertarik, bro. Awalnya saja sudah seperti itu, pasti tidak ada manfaat yang bisa didapat dari diskusi, cara berdiskusi seperti itu, bro. Itu diskusi ala padang gurun yang kau pertunjukkan itu, bro. Saya tidak suka. Ini cara Anda untuk menghindar dari saya, ya kan? Karena Anda tidak punya tidak punya kosakata yang Anda bisa gunakan untuk menjelaskan kaidah kata Allah menurut pandangan Anda yang tadi. Sehingga Anda mengatakan saya marah. Semua orang tahu Zulkifli itu kalau bicara seperti ini. Orangnya tegas, orangnya keras, kadang tertawa, kadang melucu. Ya, jadi ketika Anda mengatakan Anda jangan marah dulu, redahkan emosi Anda dulu, itu membuktikan bahwa Anda sedang ingin kabur dari saya. Ya toh? Anda memanfaatkan kata Allah, yang mana kata Allah itu hanya dimiliki oleh agama samawi, yaitu Yahudi dan juga Islam. Agama Kristen itu tidak punya hak untuk menggunakan kata Allah. Karena kenapa? Agama Kristen itu tidak berasal daripada ajaran Timur Tengah, tidak berasal dari pengajaran nabi-nabi, tapi ajaran Kristen itu berasal dari Roma, berasal dari Yunani, berasal dari Eropa. Nah, seperti itu. Tapi kalau Anda segan atau takut menghindar dari saya, ya silakan, biarkan orang lain yang menilai. Karena saya lihat Anda memang sudah kabur sejak materi yang kemarin. Kemana Yahweh? Ya, kemana Yahweh ketika Allah itu berkarya kepada bangsa Arab? Yahwehmu hilang, kabur entah kemana. Bro, saya tidak pernah menghindar dari siapapun. Tidak ada orang yang bisa membuat saya menghindar. Tidak ada. Ya, tidak ada. Saya hanya menghindar karena saya takut, karena akan menjadi penyebab seseorang itu menjadi berdosa. Jadi saya lebih baik menghindar. Jika akhlakmu, jika moralmu sudah membaik, bro, hubungi saya, ya. Karena saya tidak mau berdebat hanya untuk membuat suatu hasil permusuhan, ya. Saya tidak mau berdebat seperti itu. Itu adalah tipe Anda, ya, karena memang Anda sudah terbiasa. Memang debat-debat ajaran padang gurun, ya seperti itu. Jadi saya sangat maklum lah, bro. Jika Anda sudah bisa berpikir tenang, hubungi saya. Saya akan siap, bro. Ini terbukti ini hanya alasan Anda saja, ya kan? Saya nggak ada emosi. Memang seperti ini cara saya berbicara, berapi-api. Kenapa? Karena saya semangat menyampaikan sebuah kebenaran. Kalau Anda kemudian mencari alasan untuk kabur, ya silahkan. Itu hak Anda, silahkan. Saya nggak paksa kok. Karena saya yakin, jangankan Anda, ya, teolog-teolog ternama pun tidak ada yang mau duduk untuk berdiskusi baik-baik dengan saya. Itu dari dulu. Sehingga yang saya temani diskusi, ya setingkat Anda aja. Lamsen, ada Rion, siapa? Ya yang kayak kalian ini aja lah. Sementara kayak Sepanya itu mana berani dia bertemu diskusi di sini aja nggak berani. Nah, Anda mengatakan agama padang gurun. Anda harus tahu,
Ya, Anda harus tahu kemana larinya Musa membawa Bani Israel terbebas dari perbudakan Mesir. Kemana? Ke padang gurun. Di mana itu Kanaan? Itu kamu harus tahu itu. Saya ajarin sedikit pada kamu bahwa padang gurun itu meliputi daerah Timur Tengah, termasuk Kanaan, Palestina, Israel, Arab. Itu padang gurun semua itu. Ketika nabi-nabi diutus ke padang gurun, Romawi itu sudah berbentuk sebuah peradaban yang sangat luar biasa, termasuk Yunani. Jadi agama kamu memang tidak berasal dari padang gurun, bukan dari Timur Tengah, tetapi dia dari peradaban Eropa agama kau itu. Jadi kalau kamu mengatakan kami agama padang gurun, memang kami berasal dari padang gurun, baik itu agama Bani Israel maupun Bani Ismail, semuanya dari padang gurun. Kristen berasal dari Yunani dan Romawi. Memang kita pengaruh sekali di grup ini kan, bro. Memang kalau kita masuk memang langsung kocar kacir anak-anak. Ada, itulah bro. Saya bro tidak karang-karang. Semua saya itu berdalil. Tidak ada yang karang-karang bro. Kalau ada kita perkataan yang bro mau minta DP dalil, minta banyak pak kita DP bukti. Begitu bro. Mantap bang, mantap. Terus kenapa menghindar dari saya? Kenapa harus kabur? Iya kan? Ayolah, hadapi saya diskusi. Itu kalau Anda punya ilmu. Iya bro, Tuhanku itu hidup, yaitu manusia yang disebut Yesus, bukan patung ya. Orang Kristen yang percaya Yesus tidak pernah menyembah patung, kecuali memang Kristen sesat bro ya. Di dalam Kristen juga ada yang sesat. Yang sesat itu mereka yang menyembah patung, yang mereka mempertaruhkan imannya kepada hal-hal yang berbau mistis. Itu kesesatan. Tapi Kristen yang benar itu menyembah Yesus itu di dalam roh, ya, di dalam roh. Jadi Yesus mengatakan, jika di mana ada 2-3 orang berdoa, di situ dia ada. Ya seperti itu bro. Jadi bro mau bertanya kepada saya, apakah Yesus itu Tuhan saya? Ya, saya katakan ya, Yesus itu Tuhan saya. Tuhan saya itu manusia yang disebut Yesus. Itu Tuhan saya bro. Anda mau minta buktinya, saya akan hadirkan. Apakah Tuhan itu manusia? Ya jelas manusia. Ya, Allah menciptakan manusia itu seturut dengan rupanya. Ya jelas tentu. Allah menciptakan manusia serupa dengannya. Ya jelas, pastilah. Allah yang tidak seperti manusia itu apa? Ya nanti kan kita bahas selanjutnya. Pastikan mengarahnya ke situ, pastilah. Oke, lanjut bro. Saudara menyembah Yesus. Yesus itu 100% manusia. Apanya yang Yesus Anda sembah? Kepalanya, kakinya, tangannya, atau apanya nih? Nah, ini kesempatan Anda untuk belajar dari saya. Nanti saya ajarkan Yesus itu menyembah kepada dirinya atau menyembah kepada esensi lain selain daripada dirinya. Nah, untuk Anda supaya bisa paham, kita awali dari pertanyaan pertama. Sebagai analisa apakah Anda itu sehat atau tidak. Anda menyembah Yesus yang adalah Yesus itu 100% manusia. Apanya dari Yesus itu yang Anda sembah? Silakan. Kalau bro bisa yakin berdiskusi dengan baik, saya akan tanggapi bro. Saya akan jadi rasa bersalah juga nanti bro kok tidak ditanggapi ya. Yang penting nada bicaranya dijaga ya bro. Janganlah pakai ya bicara seperti tadi. Saya tidak suka bro. Karena saya sudah cukup banyak dimaki-maki di dalam grup ini ya oleh kawan-kawan Anda yang tidak bisa berdiskusi dengan baik. Ketika saya membuktikan terbalik, mereka itu jadi kesurupan kejang-kejang ya. Jadi maklumlah bro. Jadi bukan karena sesuatu hal apa bro saya minta janganlah seperti yang di awal. Oke bro, kita lanjut. Di dalam
di dalam sesuatu pemahaman kekristenan itu dasarnya adalah awal mula, yaitu Torah. Allah menciptakan manusia serupa dengannya. Itu dasar pemahaman. Kenapa Allah menciptakan manusia serupa dengannya? Coba bro jawab. Bro bertanya juga saya bertanya. Seperti itu bro. Kita kan ini diskusi, jadi bertukar pikiran, bukan saling menjatuhkan ya. Begitu bro. Oke, saya akan merubah cara saya berbicara, bro. Sekarang tanggapi PN saya, bro. Apanya yang Yesus Anda sembah, bro? Silakan. Sudah berapa kali saya head to head sama dia? Ini yang ketiga kali kan? Ini yang ketiga kali. Ya, udah. Saya nggak akan mau ingat-ingat lagi yang dua kalinya itu bagaimana. Ini yang ketiga kali. Saya sembah Yesus karena dia itu penguasa. Saya sembah Yesus karena dia itu penguasa. Penguasa artinya kan Tuhan, bro. Ya udah jelas. Anda mau bilang apa, bro? Anda mau bantah silakan. Apa yang menjadikan Anda mengatakan Yesus itu penguasa? Penguasa apa ini? Maksudnya penguasa tanah kapling atau penguasa kos-kosan? Silakan, bro. Iya, Yesus kan mengatakan, bro, kepadaku telah diberikan kuasa di bumi dan di surga. Ya apa, mau bilang apa lagi, bro? Yesus itu manusia suci, dia menyatakan dia sudah memegang kuasa di bumi dan di surga. Kuasa itu, penguasa itu artinya Tuhan, bro. Mau dibantah dengan apa, bro? Ayo. Oke, Yesus itu berkuasa karena telah diberikan kuasa. Siapa yang memberikan kuasa kepada Yesus? Yang memberikan kuasa kepada Yesus adalah Allah. Sekarang pertanyaannya, setelah Yesus diberi kuasa baik di langit maupun di bumi, pada saat itu yang maha kuasa Yesus atau Allah? Coba Anda jawab. Siapa yang memberikan kuasa? Ya Yesus, bro. Yesus dalam eksistensinya sebagai roh memberikan kuasa, melimpahkan kuasanya kepada eksistensinya yang inkarnasi menjadi daging. Ya, seperti itu, bro. Jadi di dalam Daniel 7 ayat 13 sampai 14, dia yang lanjut usia, dia anak seorang manusia datang kepada dia yang lanjut usia, diberikan kuasa, segala kuasa dan kerajaannya kekal untuk selama-lamanya. Ya sudah, bro, seperti itu, simpel saja membuktikan, tak perlu repot-repot, bro. Karena tidak mungkin Tuhan itu ada dua, tidak mungkin. Kenapa saya katakan tidak mungkin? Karena Yesaya 48 mengatakan, Hasem berkata, aku ini Tuhan, tidak akan memberikan kemuliaanku, kemasyhuranku kepada yang lain, kepada patung tuanganku atau patung pahatanku. Tidak kan? Artinya, Hasem itu sendirilah yang datang di dalam wujud Yesus. Seperti itu, bro. Karena memang kehendak penyelamatan itu adalah kehendak Hasem. Menyelamatkan umat manusia itu adalah kehendak prerogatif Hasem. Tidak ada utusan, tidak ada nabi, tidak ada rasul yang mampu bisa menyelamatkan manusia dari dosa. Hanya Hasem. Ingat, di dalam kitab Torah itu Israel itu menanti keselamatan dari Hasem. Jadi Yesus datang dalam wujud manusia itu adalah Hasem, ya. Hasem yang datang dalam wujud manusia, karena hanya Hasemlah yang bisa menyelamatkan dan hanya Hasemlah yang menghakimi manusia, ya. Jelaskan Yesus mengatakan Yesus itu hakim yang adil. Bahkan Anda percaya di akhir zaman Isa Al-Masih datang sebagai hakim yang adil. Lalu jika semua penyelamatan di akhir zaman pengadilan itu yang datang Isa Al-Masih, terus kapan tampilnya pemeran utama?
Jika semua urusan itu Anda pikir urusan semua urusan itu diberikan kepada utusan pembantu, lalu pemeran utamanya kapan tampilnya? Sedangkan akhir zaman saja Isa Al-Masih yang menjadi hakim. Kapan pemeran utamanya tampil? Kawan-kawan yang lain tidak paham, memahami Yesus itu pemeran pembantu, tetapi sesungguhnya Yesus itulah pemeran utama. Karena hal mengampuni dan hal menghakimi itu adalah hak prerogatif hakim. Tidak ada diberikan kepada siapapun, malaikat pun tidak. Hanya hakim yang menyelamatkan dan menghakimi. Oke, lanjut bro. Jadi ketika Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, itu maksudnya aku di situ siapa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yang dimaksud oleh aku oleh Yesus itu siapa? Bukan Yesus. Orang lain atau esensi lain. Atau gimana nih ceritanya? Kalau Anda mengatakan Yesus mendapatkan kuasa dari Yesus itu sendiri, terus ketika Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, itu maksudnya apa gitu? Di dalam Yohanes 5 ayat 30. Ketika Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, maksud Yesus dengan ungkapan aku dan ku di situ itu siapa maksudnya? Coba Anda jelaskan. Iya, saya paham bro. Yesus tidak akan melangkahi otoritasnya, eksistensinya yang adalah roh, yang adalah kekal. Yesus tidak mau melangkahi itu bro. Makanya Yesus selalu sungkan dalam bentuk, dalam wujud manusianya. Yesus selalu sungkan dengan eksistensinya sebagai yang kekal. Ya, karena Yesus tubuh kedagingan Yesus itu bukanlah kekal karena dilahirkan kan. Yang eksistensinya sebagai roh itu adalah kekekalan. Selalu Yesus mengandaikan, mengkiaskan setiap berbicara. Dia mengkiaskan. Dia selalu mengkiaskan, dia selalu menyatakan Bapa lebih besar daripada anak. Ya memang seperti itu. Hakikatnya memang seperti itu. Eksistensi Yesus yang sebagai roh memang lebih besar karena dia tak berawal, dan eksistensi Yesus sebagai daging ya berawal kan baru dilahirkan. Tentu daging tidak bisa melakukan apa-apa bro tanpa kehendak roh, yaitu eksistensi Yesus. Yesus berbicara dirinya sendiri. Jadi berbicara mengandaikan seperti ya distrabel lah bro. Berbicara kepada orang lain tetapi diri sendiri yang diandaikan dengan mengandaikan dua pribadinya ya. Eksistensinya di dalam kekekalan dan eksistensinya di dalam kefanaan, yaitu wujud manusia. Seperti itu bro. Ketika Yesus mengatakan aku, apakah Yesus di situ tidak bersama dengan roh? Ataukah Anda ingin mengatakan bahwa Yesus pada saat itu hanya berupa zombie, makhluk bergerak tanpa roh, yang berkata aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku, itu adalah jasadnya, kemanusiaannya Yesus dan rohnya Yesus. Ketika Anda mengatakan esensi rohnya lebih tinggi, nah sekarang saya tanya kepada Anda, ketika Yesus berkata aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, nah aku dan ku itu menurut Yesus itu siapa sebenarnya? Yesus atau esensi lain atau apa nih ceritanya? Ketika Anda menyangga, oh Yesus itu tetap akan menghargai eksistensi rohnya dia sebagai esensi yang maha kuasa. Nah sekarang, apakah Yesus ketika berkata itu, ya, itu Yesus tidak sedang bersama dengan rohnya? Atau gimana ini? Saya mendengarkan sudah 2 poin asumsi Anda yang sangat luar biasa, yang mana asumsi ini hanyalah halusinasi yang menjadi pondasi tegaknya agama Anda. Ya, pertama, Anda mengatakan Yesus itu menjelma menjadi manusia. Kedua, ketika dia menjadi manusia, Yesus tetap menghargai eksistensi rohnya. Ini asumsi dan tidak ada dasar pijakan sama sekali. Hanya halusinasi. Nah, sekarang kembali kepada pembahasan. Ketika Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 ayat 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apakah pada saat itu Yesus tidak memiliki roh? Silakan Anda jawab. Jangan lupa, kalau Anda mengimani ayat itu,
bahwa umat Islam itu akan mendatangi neraka, maka jangan lupa ayat itu ditujukan kepada seluruh manusia, termasuk Anda. Jadi kalau Anda mengimani ayat itu bahwa Islam itu kelak akan masuk dalam neraka, ingat. Semua manusia akan mendatangi neraka. Itu dalilnya jelas. Ya. Jadi jangan Anda menerima ayat itu, mengambil ayat itu, lalu Anda nobatkan hanya kepada umat Islam. Tidak. Ayat itu jelas diperuntukkan untuk seluruh manusia. Jangan kamu ragu. Semua manusia akan mendatangi neraka. Di ayat 72-nya dikatakan bahwa, dan aku akan menyelamatkan umat Islam untuk menuju kepada surga. Dan tinggallah Kristen di dalamnya. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi belajar lagi. Iya. Yesus mengatakan, aku yang tidak dapat berbuat apa-apa. Itu sisi kemanusiaannya, bos. Sisi kemanusiaan Yesus. Tapi ada banyak juga dia mengatakan dari sisi keilahiannya. Jadi ada tergantung konteksnya juga, bro. Dia berbicara dengan siapa? Apakah konteksnya bernarasi tentang bicara tentang kemanusiaan? Tentu dia akan narasinya seperti berbicara dengan manusia, bro. Narasinya adalah sifat kemanusiaan. Jika dia konteksnya berbicara tentang kerajaan surga, tentu dia berubah lagi. Konteksnya dia akan menunjukkan sesuatu yang sifat keilahian. Ya, tergantung konteks juga, bro. Tergantung konteks ayat, narasi ayat berbicara seperti apa. Tetapi Yesus itu berbicara dalam dua sifat, ya, sifat keilahian dan sifat kemanusiaannya. Tidak bisa dipungkiri itu, bro. Yesus itu dua sifat. Sifat manusia dan sifat keilahiannya. Tidak ada manusia, saya katakan sifat keilahian, karena dia mengakui dia itu datang dari surga, turun dari surga. Dan jelas semua menyaksikan itu. Bahkan Quranmu pun menyatakan Yesus itu kalimatullah, ya. Kalimatullah kan itu asalnya dari surga, tidak mungkin dari bumi. Itulah sifat keilahiannya. Lalu sifat kemanusiaannya apa? Sifat kemanusiaannya itu adalah wujud manusianya, ya, wujud manusianya yang dalam daging dilahirkan oleh Maria. Tentu sifat-sifat yang mendasar, ya, sifat-sifat yang mendasar itu sifat-sifat kemanusiaan, bukanlah seperti yang dikatakan oleh bilangan. Bilangan kan mengatakan Hasim tidak mungkin manusia, dan dijelaskan ayat berikutnya, karena manusia itu berdosa, berdusta, berbohong. Yesus tidak seperti itu, kan. Yesus itu kudus, suci, dan dikatakan juga oleh Quranmu. Jadi seperti itu, bro, menggambarkan tentang apa yang Yesus katakan. Anda melihatnya dari satu sudut pandang, Anda menggunakan sudut pandang manusia, tentu Anda tidak akan mampu bisa memahaminya. Karena cara kita bekerja dengan cara Yesus bekerja itu beda, bro. Beda, bro. Ya, jadi kita manusia, cara kerja kita hanya bekerja dengan tangan, Tapi Yesus bisa bekerja dengan cara apapun, dengan tangan, dengan firman-Nya bisa, dengan semuanya dia bisa. Jadi itu perbedaannya. Jadi jika takaran untuk mengukur perkataan Yesus adalah kita, tentu kita tidak akan bisa memahaminya, bro. Anda sedang berhadapan dengan saya minta sekali lagi jangan membual. Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Pada dirinya ada roh keilahian. Sehingga ketika Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa pada diriku sendiri. Ya, Anda mengatakan itu sisi kemanusiaannya. Tetapi sisi ketuhanannya, Yesus tetaplah menghargai rohnya. Nah sekarang saya tanya, simpel kok pertanyaan saya. Ketika Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, Yesus di situ bersama dengan roh atau jasadnya saja? Coba Anda jawab ini. Nggak usah melebar kemana-mana. Yesus mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu di dalam Yohanes 5 ayat 20 kalau nggak salah. Itu kan Bapak itu kan dia bicara dalam pasal itu kan ada itu dalam ininya konteksnya di pasal itu Yesus bicara sebagai hubungan antara anak dengan Bapa. Anak itu adalah jelmaannya, Bapa itu adalah penjelmanya.
Loh bro, bukan seperti itu. Kan di sisi lain Yesus mengatakan, kepadaku diberikan kerajaan surga dan di bumi, ya. Yesus mengatakan, barang siapa yang mengikuti firman-Ku, ia tidak akan mati mengalami maut sampai selama-lamanya. Itu sisi keilahian. Ada fase-fase dia berbicara dalam konteks sisi kemanusiaannya. Ada fase dia berbicara dalam konteks keilahian. Konteks kemanusiaan tidak merugikan Yesus kan bro? Tidak membuat Yesus berdosa kan bro? Anda seharusnya mencari pembuktian dalil yang merujuk kepada Yesus itu tergugat sebagai Tuhan, yaitu sesuatu perbuatan yang tidak semestinya dilakukan oleh Tuhan. Ya, perbuatan-perbuatan seperti itu tidak melanggar hukum Tuhan, bro. Sisi kemanusiaan ya jelas, Yesus sadar betul. Yesus itu tahu sisi kemanusiaannya seperti apa. Yesus itu tahu, makanya Yesus mengatakan, Hasyim mengatakan di dalam bilangan bahwa aku bukan manusia karena manusia itu berbohong dan sombong. Seperti itu. Jika Yesus dalam kemanusiaannya meneguhkan keilahiannya, tidak menunjukkan ke sisi kemanusiaannya, maka dia dinyatakan sombong, bro. Karena dia itu manusia yang lahir, ya. Sisi kemanusiaannya kan dilahirkan, bro. Jika sisi kemanusiaannya menunjukkan jati diri sesuatu yang berlebihan, tentu tergugat ketuhanan Yesus, bro. Paham maksud saya? Yesus itu merendahkan diri karena itu saya katakan, makanya Hasyim mengatakan dia bukan manusia karena dia berbohong, karena dia berdosa. Itu katakan, Hasyim katakan. Itu artinya itu Yesus tahu menempatkan diri. Yesus tidak sombong, Yesus tidak berdosa. Ya itu artinya Hasyim mengatakan di dalam kitab bilangan, dia bukanlah manusia, ya itu. Karena sifat. Hasyim mengatakan dia bukanlah manusia karena sifat manusia itu pendosa. Ya Yesus begitu, tidak berdosa kan? Tidak ada dosa yang menangkap bahasa Yesus. Dia itu wujudnya, rupanya saja yang manusia. Tapi sifatnya itu adalah ilahi. Ya, tidak ada satupun titik dosa padanya. Paham bro? Jadi bro mendakwa saya dengan ayat-ayat seperti itu bro tidak menilainya, tidak melihat ayat-ayat yang lain dengan menyatakan dia maha kuasa, dia berkuasa. Anda tidak menilainya. Sudahlah, tak usah jauh-jauh lah. Jika Anda mau menuduh seperti itu, kita pikirkan saja, apa ada manusia yang turun dari surga? Apa ada nabi dan rasul turun dari surga? Tak ada kan? Dia turun dan naik ke surga itu atas kehendaknya. Ya, atas kehendaknya. Jadi kenapa bro ragu, risau, risih dengan perkataan yang dalam sisi kemanusiaannya? Kenapa bro risau, risih? Apakah perkataan sisi kemanusiaannya membuat dia bersalah? Tidak kan? Justru sisi kemanusiaan Yesus itu menyatakan kebenarannya. Ya, dia tidak mau melangkahi sisi keilahiannya. Sisi kemanusiaan Yesus, dia tidak mau melangkahi sisi kemanusiaannya, sisi keilahiannya. Dia tidak mau melangkahi itu. Paham maksud saya, bro? Ada banyak ayat yang menjelaskan dia itu Tuhan, dia itu ilahi. Santai bro, santai. Udah sering bro, yang begini udah sering bro. Penjelmanya itu adalah rohnya dan anak itu adalah jelmaannya, gitu. Jelmaannya nggak bisa berbuat apa-apa kalau tanpa roh. Roh itu kan segalanya. Semua orang nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak ada roh, mati pak. Betul Yesus bilang aku nggak bisa buat apa-apa tanpa Bapa.
Nah, saya lebih tertarik ketika membahas ini dengan Saudari Ruti Rani, ya, karena siapa namanya, Herdi atau Herni atau siapa namanya itu, hanya membual. Nah, sekarang saya tidak mau Anda juga melakukan hal yang sama. Ketika di dalam Yohanes 5 ayat 30, bukan ayat 20 ya, saya luruskan ayat 30. Nah, ketika Yesus mengatakan demikian, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Di situ Saudari mengatakan bahwa itu adalah Yesus sedang berbicara hubungannya dia dengan Bapa. Nah, Bapa ini menurut Saudari ini Tuhan atau siapa nih ceritanya? Bapa dalam arti kata Tuhan atau gimana? Coba Anda jelaskan dulu. Iya, ketika Yesus mengatakan, kepadaku telah diberikan kuasa baik di langit maupun di bumi. Nah, di sisi lain dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya kan gitu. Sudah diberikan kuasa, sudah gitu tidak mampu lagi melakukan apa-apa dari dirinya sendiri. Ini Tuhan apa ini yang kayak gini-gini? Katanya diberikan kuasa baik di langit maupun di bumi. Tapi di sisi lain dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ayo, bagaimana Anda bisa memahami bahwa ini adalah Tuhan? Nah, ketika Yesus mengatakan, aku diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Siapa yang memberikannya kuasa? Siapa yang memberikannya kuasa? Tentu adalah Bapa. Siapa Bapa? Tuhan. Yang memberi kuasanya itu kan Allah Elohim yang ada dalam dirinya sendiri, Pak. Itu rohnya Yesus. Dia diberi kuasa ya, tetapi yang memberi kuasa itu kan kuasa ilahi dalam diri Yesus. Karena segenap kepenuhan kealahan itu ada diam dalam diri Yesus. Yesus tidak bisa bikin apa-apa, memang iya. Tanpa roh semua orang juga nggak bisa bikin apa-apa. Semua orang juga mati. Yesus diberikan kuasa emang iya, tapi kuasanya kan tuh rohnya Yesus sendiri dalam diri Yesus sendiri. Kalau boleh saya kasih tahu sih. Nah, kalau Allah Elohim yang ada dalam dirinya sendiri, kenapa kemudian Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Iya kan? Kan roh Elohim itu adalah Yesus itu sendiri. Nah, kenapa dia mengatakan bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Ini gimana ceritanya? Seperti apa Anda bisa menjadikan ini sebuah konsep kebenaran ketika Yesus sendiri yang adalah roh Elohim yang ada pada dirinya sendiri mengaku bahwa aku yang adalah roh Elohim yang ada dalam diriku ini tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Atau Anda ingin mendefinisikan kata aku dan ku di situ bukan Yesus, bukan roh Elohim? Jadi gimana ceritanya? Bro, ente salah. Yesus mengatakan diberikan kuasa, itu habis itu dia naik ke surga. Jadi lihat konteks ayatnya seperti apa, bro. Ente salah urutan cerita, ente salah, bro. Ya, urutan yang ente bilang itu salah. Karena Yesus menyatakan kepadaku diberikan kuasa di bumi di surga, setelahnya itu baru Yesus naik ke surga, terangkat ke surga. Seperti itu, bro, urutan ceritanya. Jadi Anda menuduh di pertama begini baru begitu, itu salah karena Anda tidak memahami. Coba baca ayatnya. Oh, sebentar saya hadirkan ayatnya ya, bro. Bro, sisi kemanusiaannya, Yesus tidak menyombongkan diri dia sebagai yang diutus oleh Hasyim. Dia tidak menyombongkan diri. Dia tidak menyombongkan diri bahwa Hasyim itu adalah dia. Dia tidak menyombongkan diri. Dia berpegang teguh tetap kepada sisi kemanusiaan, merendahkan sisi kemanusiaan, tetaplah pada sisi kemanusiaan. Tetapi seringkali dia juga berbicara pada sisi keilahiannya. Anda salah menanggapi, Anda salah belajar tentang cerita, susunan apa kayak cerita, bro. Anda menyatakan bahwa Yesus mengatakan kepadaku diberikan kuasa, lalu Yesus mengatakan aku tidak bisa berbuat. Itu Anda salah urutan, bro. Yesus mengatakan itu kepadaku diberikan kuasa di bumi dan di sorga, itu ketika dia sudah naik ke sorga, sudah mau naik. Selepas itu dia naik ke sorga. Itu ayatnya sudah saya hadirkan. Baca baik-baik ya. Saudara nggak perlu mengajarkan saya tahu itu Matius 28, ya toh, ayat tambahan ayat 16 sampai ayat 20. Saudara jangan pernah mau ngajarin saya tentang gospel. Itu yang perlu Anda pahami, supaya Anda
sama dengan teman-teman Kristen yang sudah lama berdebat, Anda tidak perlu mengajarkan saya tentang gospel. Paham? Jadi ketika Anda mengatakan itu ketika Yesus belum terangkat ke surga, itu kan menurut Anda. Tapi di ayat 19-nya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di ayat terakhirnya, di bab 28 itu dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai di akhir zaman. Di ayat mana lagi kamu akan mengatakan Yesus terangkat ke surga? Di mana di Matius 28 itu Yesus dikatakan dia naik ke surga? Ayat sisipan atau ayat tambahan dari Matius 28 itu hanya menekankan satu. Mengajarkan pengarang Matius mengatakan bahwa Yesus berkata kepada orang-orang yang ada di sekitar murid-muridnya dia, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kedua, Yesus mengajarkan supaya ke seluruh bumi ke seluruh bumi untuk mengajarkan Injil dan menjadikan orang-orang itu menjadi muridnya, bukan menjadi hambanya, bukan menjadi penyembah Yesus, tetapi menjadi pengikut Yesus. Apa buktinya? Di ayat 20 dikatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kapan Yesus memerintahkan kepada muridnya agar muridnya mengajarkan manusia menyembah Yesus? Kapan Yesus mengajarkan muridnya agar muridnya mengajarkan untuk ibadah hari Minggu? Kapan Yesus mengajarkan kepada muridnya agar muridnya mengajarkan untuk menyembah 3 Tuhan, untuk tidak sunat, untuk makan babi dan seterusnya? Kapan itu? Itu Yesus tidak pernah ajarkan. Maka ini bukti bahwa Matius 28 itu hanya berakhir di ayat 15. Nah, Anda katakan, kembali kepada topik, Anda katakan bahwa itu sebelum Yesus terangkat ke surga. Di ayat mana di Matius 28 itu Yesus dikatakan terangkat ke surga? Nggak ada kan? Nah, kembali kepada pokok pembahasan. Ketika Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Siapa yang Yesus maksud aku dan ku di situ? Kemana roh Elohim yang ada pada diri Yesus? Bukankah Anda mengimani Yesus karena Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu? Ketika Yesus dan Bapa adalah satu, berarti ketika Yesus itu berwujud manusia, Bapa juga ada di situ. Nah, kalau Anda mengatakan, iya ada di situ, tapi berbentuk roh. Nah, sekarang saya tanya, ketika Yesus ketakutan kepada malaikat, ya, di dalam Lukas 22 ya, di dalam Lukas 22 ketika Yesus mengatakan, ketika Yesus didatangi oleh seorang malaikat, kemudian Yesus ketakutan, keringatnya seperti bintik-bintik darah. Di ayat 44 di Lukas 22 itu rohnya kemana? Kenapa bisa ketakutan? Nah, tentu Anda akan kewalahan untuk menjawab semua ini. Untuk itulah fokus saja pada satu bahasan. Ketika Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kemana roh Elohim yang ada dalam dirinya? Silakan. Itu kan bicara tentang daging, Pak. Yesus itu kan pribadi daging. Dan satu lagi rohnya. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Saya juga bisa bilang, saya nggak bisa berbuat apa-apa tanpa roh saya. Begitu aja, simpel-simpel aja. Saya nggak bisa bikin apa-apa dari diri saya sendiri tanpa ada roh saya di dalam diri saya. Gitu aja, simpel kok, simpel sekali. Kan ada dua pribadi, Pak. Antara manusia dengan roh, Pak. Yesus bicara diriku sendiri itu manusiawinya. Oke, diriku sendiri itu manusiawinya, tubuh jasmani dagingnya itu loh, Pak. Kalau yang Elohim itu ya rohnya. Semua orang juga bisa bilang gitu. Bapak juga nggak bisa bikin apa-apa kalau tanpa diri roh. Aku tak bisa bikin apa-apa dari diriku sendiri tanpa roh yang ada dalam diriku. Maksudnya saya nggak bisa bikin apa-apa sendiri tanpa rohku, gitu loh. Jangan, itu cuma permainan kata-kata. Aku nggak bisa bikin apa-apa sendiri tanpa ada roh di dalam diriku, gitu aja. Anda berasumsi, ya, kalau Yesus tidak menyombongkan diri, lantas kenapa Anda menyombongkan diri dengan mengatakan Yesus itu adalah Tuhan? Kalau Yesus tidak mengajarkan dirinya adalah Hasem, kenapa Anda mengajarkan Yesus itu adalah Hasem? Kalau mulut Anda sendiri mengatakan Yesus tidak menyombongkan diri, karena Yesus tidak pernah mengatakan dirinya adalah Tuhan. Lalu kemana Anda ingin melarikan dalil yang mengatakan aku dan Bapa adalah satu, di mana dalil ini adalah merupakan pondasi iman Kristen untuk menuhankan manusia menjadi Tuhan. Sekarang Anda katakan
Yesus tidak menyombongkan diri. Nah, kalau Yesus tidak menyombongkan diri, apa dasar pijakan Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan? Ayo. Sehingga Anda kabur dari pertanyaan saya. Ketika Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, lantas Yesus itu bisa berbuat seperti menghidupkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Itu kemampuan itu diperolehnya dari mana? Dari dirinya atau dari esensi yang lain? Tentu dari esensi yang lain. Nah, kalau dari esensi yang lain berarti sudah terbukti Yesus bukan Tuhan. Paham nggak sampai sini? Loh, berdiskusi kok seperti itu, bro? Apa hakikat diskusinya? Jika mengatakan ayat tambahan, saya juga sangat bisa menyatakan keseluruhan. Al-Quran itu bukan kitab suci, tapi kan saya tidak mengatakan begitu, bro. Bukan begitu cara berdiskusi, bro. Itu mental orang yang sudah jatuh, bro. Ya, saya sangat paham. Saya sangat paham dengan karakter Anda. Pasti lari ke situ, pasti saya nyatakan pasti. Ya. Saya juga bisa membuktikan tanpa dengan ayat itu juga bisa, bro. Tapi saya hanya menunjukkan bagaimana prosesnya Yesus berkata, bagaimana kisahnya, jalan ceritanya sampai ke tahap itu. Ya. Makanya saya tunjukkan dan kamu kan menyatakan palsu. Kamu tidak percaya. Itu bukan akademis, bro. Saya rasa Anda sudah gugur dalam diskusi ini, bro. Ya, oke, bro. Iya jelas. Tapi kan pada saat Yesus mengatakan seperti itu, Yesus tidak sedang mengklarifikasi bahwa yang tidak bisa berbuat apa-apa itu adalah jasad saya, tapi roh saya bisa berbuat apa-apa. Tetapi Anda coba lihat di dalam Lukas 22. Apa yang terjadi pada diri Yesus? Keringatnya seperti bintik-bintik darah. Dia ketakutan. Nah, apakah kemudian jasad itu bisa ketakutan tanpa ada instruksi dari roh? Atau Anda ingin mengatakan Anda bisa merasakan takut tanpa ada roh di dalam yang mempengaruhi Anda merasakan takut? Tentu tidak. Nah, ketakutan Yesus itu adalah efek daripada apa yang dirasakan oleh rohnya Yesus. Nah, kalau rohnya Yesus itu adalah Elohim, berarti yang ketakutan di sana adalah Elohim. Benarkah demikian? Ayo, coba Anda jelaskan kepada saya. Apakah mungkin jasad Yesus bisa ketakutan tanpa ada instruksi dari roh? Tentu tidak. Sama ketika Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, itu berarti Yesus menunjuk kepada dirinya, baik jasadnya maupun rohnya. Dengan demikian, Yesus bukanlah Tuhan, Yesus bukanlah Elohim. Bro, lari kemana? Di mana Yesus tidak menyatakan Tuhan? Bro, di mana? Hah? Sejak lahir saja Gabriel menyatakan Kristus, hari ini Kristus Tuhan lahir di kota Daud. Kamu mau bilang apa, bro? Gabriel yang menyatakannya. Ya. Iya, tapi ketika Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, diriku di situ merujuk kepada rohnya dan juga jasadnya. Masa ibu lupa? Ketika ibu mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, itu berarti merujuk kepada diri Anda. Apa diri Anda itu? Jasad dan roh ibu. Apakah mungkin Anda akan mengatakan, oh saya tidak bisa berbuat apa-apa, tapi rohku mampu untuk melakukan apapun? Nggak bisa, Bu. Karena ketika saudari mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, itu tertuju kepada jasad dan juga kepada rohnya. Demikian juga Yesus. Buktinya ketika didatangi seorang malaikat, Yesus ketakutan. Rasa takut ini itu dipengaruhi adanya respon daripada roh yang ada pada diri Yesus. Buktinya orang yang sudah mati tanpa roh, ketika didatangi makhluk berupa setan atau makhluk yang menyeramkan, jasad itu tidak akan terpengaruh apa-apa. Tidak ada efek apa-apa terhadap jasad itu. Kenapa? Karena tidak ada roh di dalamnya. Tapi ketika jasad itu dikasih roh, lalu kemudian didatangi oleh makhluk yang menyeramkan, maka jasad tadi akan merasa ketakutan. Artinya roh itulah yang merasa ketakutan, kemudian
dampak daripada rasa ketakutannya itu terbias kepada jasadnya. Demikian juga Yesus di dalam Lukas 22 ayat 44, ya, diawali dari ayat 43, Yesus didatangi malaikat. Ketakutan Yesus membuat keringatnya seperti bintik-bintik darah. Maksudnya, roh yang ada dalam diri Yesus itu sangat ketakutan. Nah, apakah Anda ingin mengingkari bahwa roh yang ada dalam diri Yesus itu tidak ketakutan? Ya tidak bisalah. Anda tidak bisa memaksakan semua dalil yang ada di dalam kitab Anda itu adalah semua itu adalah pernyataan-pernyataan Yesus. Nggak bisa dong. Masa setiap Anda mengatakan sesuatu lantas kemudian orang itu akan terima bahwa itu adalah pernyataan Yesus? Nggak bisa. Apalagi pernyataan-pernyataan ini itu adalah pernyataan yang dimana pakar-pakar Bible mengatakan itu adalah ayat sisipan. Pada Kodeks Vatikanus dan juga Sinaiticus itu tidak ada Matius 28 ayat 16 sampai ayat 20 itu. Itu yang perlu Anda pahami. Nah, kehadiran saya menyadarkan Anda supaya Anda tahu itu. Jika kemudian Anda menolak, ya itu derita Anda, ya kan? Namun ketika Anda mengatakan Yesus berkata, itu Anda harus pahami dulu bahwa benarkah Yesus itu berkata atau ini hanya karangan pengarang. Karena jelas di ayat 18 dari bab 28 Matius itu dikatakan Yesus mendekati mereka dan berkata. Artinya ini pemberitaan Matius, bukan Yesus yang berkata langsung, tetapi Matius sang pengarang inilah yang bukan murid Yesus inilah yang mengatakan demikian, bahwa Yesus mendekati mereka dan Yesus berkata. Tapi ini bukan pernyataan Yesus langsung, tapi pernyataan pengantar surat kabar, yaitu penulis Matius. Seperti itu yang Anda harus pahami dengan baik. Sehingga ketika Anda menginginkan orang itu mengimani kitab Anda adalah firman Tuhan, nah Anda harus mempertanggungjawabkan benarkah itu adalah firman Tuhan. Atau itu hanya karangan-karangan Matius yang menceritakan tentang itu. Nah, terlepas dari hal yang saya sampaikan tadi, di Matius 28 itu tidak sedang menceritakan Yesus terangkat ke sorga. Di ayat mana Anda mengatakan di Matius 28 Yesus terangkat ke sorga? Sehingga Anda membatalkan pernyataan Yesus di dalam Matius 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, aku dan ku itu merujuk kepada Yesus, merujuk kepada jasad Yesus, merujuk kepada roh Yesus. Sementara roh yang ada pada diri Yesus itu, menurut iman Kristen itu adalah roh Elohim. Roh Elohim. Nah, sementara roh Elohim yang ada pada diri Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi, mana sisi ketuhanan Yesus?